Ketemu lagi dengan saya, Nadia. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Dwi. Boleh kenalan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Dwi Ulfia. Saya semester 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Sekarang semester 7 ya. Dengar-dengar Dwi ini kuliah sambil ngajar ya? Ya, kebetulan saya kuliah sambil mengajar, itu sudah berlaku dari semester 1 ya. Oke, Dwi ini sudah mengajar sambil kuliah itu dari semester 1. Gimana sih awal mulanya bisa ngajar sambil kuliah itu? Mungkin saya termotivasi dari ibu saya ya, pertama kalinya gitu, karena ibu saya juga dulu pas zamannya beliau kuliah sambil mengajar juga gitu. Kebetulan saya juga ingin mengikuti jejak dari ibu saya. Dari senggangnya waktu kuliah, saya menggunakan waktu luang saya untuk mengajar. Oke, berarti motivasinya dari ibunya sendiri ya guys ya. Oke, apakah kamu merasa ngajar ini panggilan atau kayak pekerjaan sementara atau gimana? Panggilan. Panggilan. Berarti emang ada khusus dari ibu juga mungkin ya? Ya. Oke. Apa sih kayak kan kamu ngajar sambil kuliah itu dari semester 1 pasti ada tantangannya dong. Apa sih tantangan terbesar kamu waktu menghadapi kuliah sambil mengajar itu? Mungkin tantangan terbesarnya mah ya seperti ada bentrok antara kuliah dan mengajar. Waktu berarti. Waktu ya, dari waktu aja itu. Gimana sih cara ngatasin waktunya kayak antara ngajar sambil kuliah itu gimana? Ya, kalau misalnya saya memprioritaskan dalam segi prioritas, saya memilih kuliah dulu terlebih dahulu. Karena kan jika mengajar itu, jika saya tidak ada, saya memanggil untuk Guru yang lain ya, untuk jika bentrok, untuk menggantikan saya gitu. Oke. Biasanya kalau ngajar itu dari hari apa aja? Dari semester 1 saya mengajar itu pasti ngambil dari hari Jumat. Jadi jadi kalau saya ada jadwal kuliah dari hari Jumat, hari Jumat tersebut dipindahkan ke hari lain. Jadi biasanya saya mengikuti kelas yang lain gitu. Berarti ngambil kelas yang lain ya. Kalau berarti dari Senin nyampe Kamis tuh kuliah, Ya. dari Jumat nyampe Sabtu itu mengajar. Oke. Berarti ngambil ngajarnya di hari itu ya. Pernah nggak sih kayak ngerasa kewalahan dalam ngajar sambil kuliah itu? Pernah banget itu sih. Karena jadwal UAS di kampus kita itu hampir sama dengan jadwal UAS di sekolah juga gitu. Mungkin kalau UAS di sekolah itu sebelumnya. Nah, ketika saya sedang menjalani UAS, itu biasanya saya dibawa lagi dengan isi rapot. Tapi kalau itu soal-soal yang UASnya itu dibikin sendiri atau dari dibikin mana? sendiri. Berarti double ya? Ya, double. Bikin soal sama isi Mengerjakan. rapot. Oke sih, bagus nih guys. Terus bagaimana sih kamu menyiapkan materi mengajar di tengah deadline-nya kuliah? Kan pasti banyak banget tuh ya tugas-tugas kuliah. Nah, tapi di sisi lain kamu harus cari materi untuk ngajar. Untuk mencari materi belajar, biasanya saya menyiapkannya dulu di awal tahun, karena memang sekolah saya itu mengharuskan untuk di awal itu harus membuat materi pembelajaran selama 1 semester, karena seperti itu. Terus untuk modul atau rencana pembelajaran itu biasanya saya membuat Di awal juga? Ya, di awal juga. Oh, jadi nggak keteteran pas Ya. ngajar ya, tapi udah disiapin dari awal gitu guys. Jadi Untuk di tengah 1 semester. ya di tengah-tengah tuh nggak pusing mikirin materi. Tuh. Nah, kan tadi tantangan terbesarnya itu di waktu ya. Ya. Nah, sekarang mau nanya nih, manajemen waktunya Dwi itu gimana sih? Gimana cara ngatur jadwal? Kan tadi udah jadwal ngajarnya kan dari hari Senin, jadwal kuliahnya Senin nyampe Senin sampai Kamis, Kamis. ngajarnya dari Jumat nyampe itu. Terus manajemen waktunya ada nggak sih strategi khususnya gitu tentang kuliah sambil ngajar? Kalau untuk itu biasanya saya menjadwalkan apapun
urusan kuliah itu harus misal dari tugas atau apapun harus dikerjakan dari hari Senin sampai hari Kamis seperti itu. Jika kalau mengajar pokoknya hari Sabtu sama hari Jumat Hari Sabtu ya, sama Sabtu. Jumat Sabtu itu diprioritaskan untuk mengajar dan urusan tentang sekolah tersebut gitu. Jadi Berarti nggak maksudnya bukan ngajar aja ya? ya sambil ada kayak mengurus bagian data TU juga. data siswa gitu. Oke. Berarti kayak Dwi itu nggak cuma ngajar aja, tapi dia juga bikin kayak data-data sekolah gitu ya. Bikin data-data sekolah atau daftar untuk masuk kenaikan kelas di Pedadikti seperti itu atau di EMI seperti itu. Oke. Kan tuh ngajar tuh udah dari semester 1, berarti sekarang udah 3 tahunan ya? Ya. Pasti ada pengalaman yang berkesan gitu dalam kuliah sambil mengajar itu. Coba ceritain pengalaman yang paling berkesan gitu. Dalam seiring waktu ya. Kalau mungkin pengalaman terbesar mah selama saya mengajar kuliah mungkin bukan pengalaman ya, tapi ini tuh jadi kayak sebuah pengaruh gitu dari saya belajar sambil mengajar. Karena karena dalam perkuliahan itu kan apalagi saya tentang pendidikan gitu, dan saya juga mengajar bahasa Arab. Jadi apa yang saya lakukan dalam mengajar itu pasti ada satu pautan dengan kuliah gitu. Nyambung ya? Ya, nyambung. Terus pas kemarin juga ada latihan mengajar atau PPL, terus saya udah jadi agak terbiasa gitu untuk mengajar itu. Berarti pengalaman terbesarnya. Udah ada kayak gambaran buat PPL gitu ya. Pernah gak sih ada momen lucu gitu yang atau tegang atau menginspirasi saat di kelas? Momen lucu di kelas gitu yang pas ngajar. Mungkin momen lucunya banyak sih. Lucunya itu pernah ada lagi mengajar, saya lagi mengajar terus waktu istirahat itu dia tidur di kolong bangku. Di bawah Karena meja. orang kecil ya, karena orang yang kecil dia tidur di kolong meja ya, sampai itu sama guru yang lain tuh di video terus trending tuh ketika ketawa. Iya. Pernah Trending ya? Iya. Coba bisa lihat nanti saya di ini ya. Ada linknya nanti ya dikasih ya. Nanti saya. Itu tuh di kelas berapa? Di kelas dulu dia masih kelas 2. Karena kan Oh, badannya masih kecil. Ya, badan kecil terus dia masuk mungkin karena dia ngantuk, akhirnya dia masuk ke kolong meja. Oke, bisa nggak boleh dicontoh deh ya, nggak boleh dicontoh guys. Apa ada siswa yang sangat berpengaruh pas perjalanan sekarang gitu? Kayak ada nggak sih kayak siswa kayak dia tuh ini banget, jadi kayak kamu tuh semangat buat ngajar gitu, ada nggak? Ada. Ada ya? Pasti ada. Apalagi kalau misalnya ada satu siswa nih di kelas yang saya ajar di kelas 7, dia sangat antusias saat saya masuk ke kelas gitu. Karena dia emang mungkin basic dulunya di MI-nya pernah belajar bahasa Arab, dan ketika belajar dengan saya dia sering semangat gitu kalau belajar. Semangat. Ya. Oh, berarti ngajarnya nggak di MI aja ya? Ya, sama di MTS juga. Berarti 2 sekolah. Oke. Ada nggak sih kayak dampak pada perkuliahan, kayak dampaknya mengajar kamu gitu ke perkuliahan gitu? Positif atau negatifnya bebas. Untuk negatifnya dulu ya, mungkin untuk negatifnya kadang saya suka menantikan gitu tugas kuliah saya. Mungkin karena banyak kayak ada deadline dari sekolah itu harus selesai misal deadline tanggal hari Senin. Nah, tugas saya juga misal dari hari Senin. Saya lebih memprioritaskan yang kadang saya lebih memprioritaskan yang sekolah karena mungkin itu akan dampak ke siswanya juga. Bisa dalam memasukkan data itu. Mungkin gimana tugasnya dulu juga ya. Kalau emang harus
diprioritaskan yang kuliah dulu Ya. mungkin gitu. Yang positifnya? Kalau yang positifnya, mungkin kalau yang positifnya ini ya, karena saya membantu di sekolah mungkin, jadi apapun tugas kuliah saya jadi mudah gitu. Ya karena saya membantu kewajiban saya dulu, apalagi ya itu perintah dari orang tua. Oke. Apa pelajaran terbesar kamu yang kamu dapatkan dari pengalaman mengajar sambil kuliah? Pengajaran yang saya ambil, selain saya menuntut ilmu di perkuliahan, saya sedikit demi sedikit bisa mengeksplorkan gitu langsung kepada murid dari di sekolah seperti itu. Ngasih ilmu juga ya, jadi kayak bermanfaat itu buat orang lain. Misal jika kamu diberi kesempatan nih, kamu mau ngelakuin apa yang berbeda gitu? Misal bukan mengajar, kamu mau ngapain? Jika saya diberi kesempatan atau pengalaman lain, saya lebih mau ke menjadi seniman. Seniman apa nih? Pengen jadi apa nih? Pengen jadi ini pelukis. Aduh, berarti pinter gambar ya? Enggak juga. Saya ingin belajar melukis karena menurut saya itu tuh sangat asik ya. Apalagi kalau saya udah bisa melukis, bisa melukis orang gitu. Bisa dapet cuan juga ya dari Iya. itu ya? Betul. Karena kalau misalnya gaji upah minimum juga kan, gaji dari mengajar itu ya tidak seberapa gitu ya. Gajinya kecil Iya. ya. Tidak bisa dibohongi, orang-orang juga udah pada tahu. Iya, udah pada tahu. Gaji guru itu kecil. Dan harus ada sampingan tentunya. Nah, sampingannya melukis. bisa Iya, bisa sih, bisa. dan sekarang dieksplor juga bisa. Oke, apa ini buat kedepannya ya? Apa kamu ingin tetap mengajar setelah lulus atau memiliki rencana yang lain gitu? Tentu saja saya akan terus mengajar. Ya, karena kita backgroundnya dari pendidikan juga, pasti otomatis ngajar lagi ya. Ya, ngajar lagi. Berarti sampingannya benar itu mau ngelukis. Insya Allah. Karena untuk menggambar kucing saya tidak bisa. Oke, doain ya guys ya. Semoga bisa menggambar abis ini, abis lulus lah minimal. Oke. Ada nggak saran buat mahasiswa lain yang ingin mencoba mengajar sambil kuliah gitu, atau nyoba kerja sambil kuliah? Ada nggak saran? Mungkin jangan jangan ragu untuk mencoba gitu. Misalnya ada yang takutan, mau ngajar tapi takut bentok nih sama kuliah, takut gak fokus kuliah. Itu bukan maksudnya itu adalah salah satu hambatan, tapi bukan kitanya sendiri dari kita Sulit sendiri. banget, Bukan yang sulit banget, karena itu bagaimana kita yang tadi memanage waktu itu. Kayak gitu guys. Jadi buat kalian mahasiswa yang mau mencoba mengajar sambil kuliah atau kerja sambil kuliah, bisa banget dicoba. Tapi ingat, manajemen waktunya dibagi-bagi, dipikirin juga gitu. Bukan gampang, bukan juga susah. Jadi susah gampang ya guys ya. Oke, mungkin podcast ini dari Dwi ini ya bisa menginspirasi kalian semua di rumah untuk gimana sih caranya ngajar sambil kuliah atau kerja sambil kuliah. Oke guys, jadi gitu aja dari aku dan Dwi. Sekian, dadah. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi tak salam. Untuk